Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Musyarofah, peserta Latsar CPNS 2021 golongan 2 angkatan 11 dari kelompok 4 Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pada learning journal kali ini saya akan berbagi tentang pemahaman saya terkait nilai-nilai dasar ASN yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Yudiana Hadiat STM dalam pembelajaran e-learning. Nilai-nilai dasar ASN yaitu ANIKA. ANIKA sendiri merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke, saya akan bahas satu persatu mengenai ANIKA. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap amanah yang ada pada masing-masing individu atau kelompok yang menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek akuntabilitas ada 5, yaitu akuntabilitas merupakan sebuah hubungan dua pihak. Kemudian berorientasi pada hasil yang diharapkan, memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan masyarakat, kemudian membutuhkan laporan dan membutuhkan konsekuensi berupa sanksi atau penghargaan. Sebagai ASN, kita harus menjadi ASN yang akuntabel, yaitu ASN yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nilai yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme itu cinta tanah air, tidak membeda-bedakan suku, agama, ataupun ras, karena adanya kesamaan cita-cita dan tujuan bersama. Seorang ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat serta berwawasan kebangsaan akan mampu memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu ASN sebagai pemersatu bangsa dan mendahulukan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan lainnya. ASN sebagai pelaksana kewajiban publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik, serta ASN profesional dan pelayan yang berintegritas. Selanjutnya adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk dan benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sebagai ASN tentu wajib beretika yang baik dan benar. Di Kabupaten Wonosobo sendiri, kode etik diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang kode etik pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Wonosobo, yang secara singkat terdiri dari 3 lingkup, yaitu nilai-nilai dasar, kode etik pegawai ASN, penegakan kode etik. Dijelaskan juga tentang Majelis Kode Etik ASN yang merupakan lembaga non-struktural pada instansi pemerintah daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN. Sebagai ASN yang baik, tentunya jangan sampai melakukan pelanggaran kode etik yang telah ditentukan. Nilai dasar yang selanjutnya adalah komitmen mutu. Komitmen mutu itu kita sebagai pelayan publik melaksanakan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil, yaitu kepuasan masyarakat, kecepatan, ketepatan, dan keramahan dalam melakukan pelayanan, kemudian melayani setulus hati dan senantiasa melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan yang ada secara berkelanjutan. Selain itu, sebagai ASN, inovasi merupakan suatu keharusan untuk menciptakan terobosan-terobosan baru agar pelayanan lebih efektif, efisien, nyaman, aman, serta menumbuhkan rasa percaya kepada ASN. Yang terakhir adalah anti korupsi. Pengertian korupsi secara singkat itu adalah perbuatan yang merugikan negara sehingga menghambat tercapainya tujuan nasional.
Pengertian korupsi memang berkembang dengan begitu banyak definisi. Hal ini disebabkan karena definisi korupsi dapat ditemui dalam berbagai perspektif, baik melalui arti kata secara harfiah, pendapat berbagai pakar, maupun berdasarkan legislasi yang mengaturnya. Secara internasional pun belum ada satu definisi yang menjadi satu-satunya acuan di seluruh dunia tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Akhirnya korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, fraud, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Bagaimana agar ASN bisa terhindar dari korupsi atau menjadi anti korupsi? ASN harus selalu jujur dalam bekerja, peduli terhadap kepentingan bersama, mandiri, tidak tergantung pada orang lain, jadi terhindar dari pemerasan. Kemudian juga harus disiplin waktu, bertanggung jawab atas amanah yang diemban, bekerja keras untuk dapat mencapai tujuan, sederhana sehingga terjadi dari keinginan untuk mengambil apa yang bukan haknya, berani menyerukan kebenaran dan adil. Nah, demikian nilai aneka yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mari mengubah pandangan buruk masyarakat tentang ASN dengan menerapkan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam bekerja. ASN bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.